Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ibadi tayyib wa tabi'in wa nabiyyina sallallahu wa li hadrati ikhwani min al-anbiya wa mursalin wa syuhada wa sholihin wal malaikatul muqarrabin wal awliya wal awliya min syaitani wa barri wa bariha wal ulama al-amilin wal jami' abaina wa ummahatina wa masyihina masyihim sallallahu alaihi kitab sama mustamar wa la hadrati syekhna Syahim Asy'ari wa la hadrati masyihim wa wa sallaman aqafa hadzal majlis bahkan silah keluarga wali mustama najiratul syaitan Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wujub taklidi atamadhu, kewajiban untuk bertaklid dalam bermadhab. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tahapan demi tahapan, bab demi bab dalam kitab Al-Muqtatafat li Ahli Bidayat, susunan taklif saking Syekh Muhammad Marzuki Muhtamar. Ini sampun ya hampir 3/3 bab demi bab telah kita pelajari. Alhamdulillah bisa menambah pengetahuan kita bersama. Semoga dengan adanya kitab Al-Muqtatafat ini menjadi tamasuk, menjadi lebih kuat pegangan kita dalam melaksanakan amaliyah ibadah kita setiap hari. Pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan ikhtisar atau ringkasan dari risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni kitabnya Mbah Hasyim. Diringkas sedemikian rupa, dimasukkan bagian daripada kitab Al-Muqtatafat ini. Kemudian pada malam hari ini kita sampai pada pasal wujubut taklid atamadhu. Jadi kewajiban untuk taklid atau bermadhab. Kenapa ini diwajibkan untuk bermadhab? Di situ yang pertama ayat yang pertama, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, surat Al-Anbiya ayat 7. Fasalu mongko padha takono sira kabeh ahla dzikri ing wong kang duwe ilmu, in kuntum lamun ana sira kabeh iku la ta'lamuna, padha ora ngerteni sira kabeh. Jadi tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi Allah telah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang ahlinya. Ini. Kenapa demikian? Ikhtiyatan fi ahli dini fala yaqudu an ghairi ahlihi. Ikhtiyatan krana arah ngati-ngati fi ahli dini ing dalem jupuk ing dalem apa ya, mengambil ilmu agama. Fala yaqudu mongko aja jupuk sapa wong lan ghairi ahlihi saking saliyane ahline ilmu agama.
Jadi peringatan Allah dalam surat Al-Anbiya itu ikhtiyatan, karena untuk kehati-hatian agar kita dalam mengambil ilmu agama ini tidak salah alamat. Sumbernya dari mana? Apakah betul-betul itu sumber atau hanya apa itu? Adanya hanya musiman. Kaya waya udan nek banyu nek orang. Kalau sumber kan ketiga rendeng terus, ini kan bahasanya kan seperti itu sumber itu. Ma'ul aini, air sumber. Bukan hanya sebuah apa cekedoan itu ya enak nyemek-nyemek sithik gitu aja, bukan itu. Nah di sini dalam risalahnya Mbah Hasyim, risalah fi taqidil akhdil bi madzhabil arba'ah, disebutkan bahwasanya i'lam anna fil akhdi bi hadhil madzhabil arba'ah maslahatun azimatun. Jadi dalam kitabnya Mbah Hasyim disampaikan, ketahuilah bahwa dalam mengikuti mazhab-mazhab yang empat itu maslahatun azimah, itu ada keutamaan, kemanfaatan, kemaslahatan yang besar, yang luar biasa. Wa fil a'radi anha kulliha mafsadatan kabiratan. Wa inna fil i'radi lan sak temene ing dalem melu berpaling nganha dari madzhabul arba'ah kuliha semuanya mafsadatan ono kerusakan kabiratan kang gede. Jadi mengikuti madzhabul arba'ah, salah satu madzhab 4 itu maslahatan azimah. Meninggalkannya kebalikannya mafsadah yang kabirah. Nahnu natabayanu dzalika min wujuhin. Nahnu halil tawi kita iku natabayanu, iku nubayinu, jelasake sapa kita dzalika mengkono-mengkono fil ahli yadil madzhabil arba'ah min wujuhin, saking pira-pira dalan. Ini akan dijelaskan di dalam kitabnya Mbah Hasyim dari kajian dari beberapa aspek. Masalah keazimah dari sisi mana, mafsadahnya dari sisi mana lain. Makanya di sini kalau ditanya al-muqtatafah itu ada kewajiban bertaklid dalam bermadhab. Fas'alu an dzikri kuntum la ta'lamun. Dalam hadis yang lalu juga disebutkan, dalam hadis nomor 2 itu Ali bin Sirin, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadzal ilmu tawiki ilmu iku dinun agama. Fanzuru mongko ningalono sira kabeh ngaman saking sapa ta'khuduna padha jupuk sira kabeh dinakum ing agama nira kabeh. Ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Kenapa? Karena ilmu itu untuk diamalkan. Nah, agama itu adalah baju dalam beribadah. Makanya ketika kita beragama, maka kita ibadahnya sesuai dengan baju itu. Kalau kita bajunya agamanya Islam, maka ibadahnya ya ala Islam. Kalau kita ibadahnya bajunya agamanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, maka kita juga manhajnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ahlussunnah wal Jamaah itu manhajnya adalah mengikuti salah satu dalam ilmu fikih, mengikuti salah satu dari madzhabil arba'ah. Bisa Syafi'i, bisa Maliki, bisa Hambali, bisa Hanafi. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Monggo. Ini kenapa kita harus bermadzhab di situ? Nah, ini saya kembalikan pada kenapa harus bermadzhab tadi. Ada maslahah yang alimah, ada mafsadah kabirah min wujuhin ahaduha, salah satunya
Annal ummata ijtamat ala ayatamidu ala salafi fi ma'rifati syariati. Ahaduha utawi salah siji wajah, salah satu cara kajiannya, salah satu aspeknya annal ummata sak temene umat iku ijtamaat kumpul sapa umat ala ayatamidu ing atase gondelan sapa umat ngala salafi ing atase ulama salaf. Fi ma'rifati syariati ing dalem ngawruhi ilmu syariat. Salah satunya, satu sisi, satu aspek kenapa kok harus bermadhab? Karena umat itu ketika berkumpul itu mereka selalu gondelan. Gondelan itu apa sebenarnya timat itu? Yo mengikuti lah, menyandarkan pendapatnya, menyandarkan keyakinannya, menyandarkan pengetahuannya pada ulama salaf. Dalam mengetahui syariat agama. Tanpa itu maka tidak akan nyampe. Jadi ulama umat itu bersandar pada ulama salaf sebelumnya. Salaf itu yang dahulu. Fatabiuna mengutawi ulama tabiun, generasi tabiin. Iku iktamadu padha gondelan berpegang teguh sapa tabiun fi dzalika ing dalem ngono ma'rifatus syariah, dalam mengetahui ilmu syariat ala sahabati ing atase para sahabat. Waktu ba'id tabiin lan pengikuti tabiin iku iktamadu padha gondelan sapa tubaut tabiin ala tabiina ing atase tabiin. Wa hakadha lan kaya mengkono sateruse fi kulli tabaqatin ing dalem saben-saben generasi. Iktamada padha gegondelan sapa kullu tabaqatin al ulama ing para ulama ngalaman ing iktamada gondelan sapa al ulama para ulama alaman ing ngatasé ulama wong qablahum kak sadurunge ulama. Jadi gambarannya para tabiin itu gondelane bersandarnya kepada para sahabat. Niki lho. Ka iso tabiin, mari kita sholat sesuai dengan Rasulullah. Kowe langsung lihat Rasulullah. Nah, ini loncat itu loh. Hanya berita-berita pengertian pemahaman syariat itu dibawa oleh para sahabat. Tabiin pasti bersandar kepada sahabat. Nah, tabiin bersandar kepada tabiin. Itu. Nah, hakanya begitu juga seterusnya para ulama ini bersandar kepada guru-gurunya yang sebelumnya, man qablahu. Ini disinilah makanya kita wajib bermadhab di situ itu. Kenapa? Karena kita sampai pada kita ini yang namanya sholat. Nah, ini itu caranya kayak sopo. Oh kayak Mas Syafi'i. Sopo sing ngandel guru teko Mas Syafi'i mudah-mudah teko tabi teko sahabat teko ngajeng Nabi. Di sini itu namanya sanad keilmuan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jadi runtut. Tekok sumber tenan ngoten. Nah, wal aqlu tawi akal sehat iku ya dulu nuduhake apa akal lala husni dzalika ing ngatasé bagusé mengkono-mengkono al iktimadu gondelan menyandarkan pada generasi sebelumnya itu. Li anna syariata krana sak temene syariat iku latu'rafu ora bisa ditaweri apa syariat illa bin nakli kecuali kelawan nukil, kelawan memindah, kelawan mengikuti wal istimbadi lan ngalap hukum saking dalil. Jadi yang namanya syariat itu tidak bisa diketahui kecuali kita nukil dari keterangan orang-orang sebelumnya. Wal istimbadi dan dari keterangan-keterangan itu diistimbat. Oh hadisnya ini, keterangan ulamanya ini, oh karepe ngene, ya ayatnya ini, itu diistimbat. Wanaku hale utawi nukil memindah mengikuti iku layas taqimu
ora bisa jejeg apa nukil illa bi antakhudha kullu kecuali yen to ngalap sapa kullu tabaqate saking saben generasi ngaman saking wong saking ulama saking guru qablaha kang sadurunge tabaqat min aqwalihim saking ucapan-ucapane qablahu fayakhriku mongko bil itisoli saya ulangi ngaman qablaha bil itisoli kelawan sambung. Lah niki lho ora kena nyolot ora kena nyolot bil itisoli kelawan nyambung wala budalan kalih mesti fil istimbati ing dalem ngalap dalil ayu urafa ya saking yen ta ora sapa wong madzhabal mutaqaddimina ing mazhabe ing napa ya mazhabe para pendahulune li alayah huja supaya ora metu sapa wong min aqwanhim saking para pendapate mutaqaddimin fayahriqa mongko ngrusak sapa wong bil al ijma'a ing ijma'. Jadi disinilah masalah kahkabirah. Satu generasi harus bersandar pada generasi sebelumnya. Karena syariat itu tidak bisa diketahui kecuali dia harus memahami daripada keterangan sebelumnya. Yakni dengan nukil dan istinbat. Nah, nukil mengambil pendapat itu tidak bisa berdiri dengan benar kecuali bertemu langsung dengan generasi sebelumnya. Kalau guru ini si B berguru pada A, nyambung, ketemu. Nah ini namanya etisol. C berguru kepada B, B kepada C, namanya etisol. Tapi kalau C